Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena perhatian Tuhan melebihi dari persoalan hidup yang kita hadapi. Kebaikan Tuhan lebih besar dari tantangan dan masalah dalam hidup ini. Tuhan selalu menyediakan pertolongannya yang besar dan ajaib bagi mereka yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan tekun mencari wajah-Nya. Sahabat dekat Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan hari ini adalah mengalami berkat, roh hikmat, dan wahyu. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan diambil dari kitab Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa Tuhan menyediakan roh hikmat dan wahyu bagi kita. Itulah mengapa Paulus meminta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat di Efesus, karena memang Tuhan menyediakan spesial bagi umat Tuhan. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang bertumbuh. Iman dan kasih mereka menjadi kesaksian tentang pertumbuhan rohani mereka. Meskipun demikian, mereka masih membutuhkan roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Artinya, adalah bagus karena iman kita terus bertumbuh dan kasih kita nyata di dalam tindakan sehari-hari. Namun, kita tidak boleh cepat berpuas hati karena telah memiliki iman dan senang mempraktekkan kasih Tuhan. Kita harus melangkah lebih jauh lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu memohon supaya roh hikmat dan wahyu lebih lagi memperlengkapi kerohanian kita. Di saat Paulus melihat pentingnya roh hikmat dan wahyu di dalam jemaat, maka kita pun harus punya kerinduan yang sama, bahwa kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu demi kepentingan rohani kita. Paulus menjelaskan bahwa roh hikmat dan wahyu akan menuntun umat Tuhan makin mengenal Tuhan dengan benar, memiliki mata hati yang terang, dan punya pengharapan yang besar di dalam Kristus. Artinya, pengenalan kita tentang Tuhan sudah baik, tetapi masih perlu untuk ditambah-tambahkan lagi. Karena sudah baik bukan berarti sudah cukup. Kita harus merasa masih belum cukup pengenalan kita akan Tuhan. Karena di saat sudah merasa cukup, maka akan muncul kebiasaan berpuas diri dengan keadaan rohaninya saat ini. Akibatnya, pertumbuhan rohani akan berhenti. Nah, kalau sudah demikian, maka iman akan menjadi gersang dan lama-kelamaan pasti akan mengalami kemunduran iman. Anda menjadi tidak siap untuk menghadapi berbagai gejolak dunia karena iman telah kering dan gersang. Sebaliknya, ketika kita minta roh hikmat dan wahyu, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru kepada kita. Tuhan akan menyatakan kekayaan rohaninya yang besar dan ajaib, sehingga makin engkau kuat dengan berbagai kekayaan rohani, maka makin tidak berarti juga setiap masalah-masalah yang hendak melemahkan iman Anda. Roh hikmat dan wahyu adalah Anda diurapi dengan kekayaan rohani yang luar biasa, di mana akal budi Anda dituntun oleh Roh Kudus, sehingga diberikan kemampuan
untuk memberikan hal-hal yang indah, memikirkan tentang solusi terbaik, luhur, agung, dan mulia. Apa yang dikatakan sulit oleh orang lain menjadi begitu mudah di tangan Anda karena Roh Hikmat bekerja begitu dahsyat, memberikan keluhuran dan keagungan untuk menuntaskan persoalan. Roh Hikmat dan Wahyu juga menyatakan tentang engkau diurapi oleh Tuhan sehingga dimampukan Roh Kudus untuk menyingkapkan hal-hal yang masih terselubung. Hal-hal yang masih rahasia yang hanya dapat dipahami oleh Roh Kudus saja. Apa yang tidak dapat dipahami menjadi dapat dipahami dengan jelas dan benar, karena Anda diurapi oleh Roh Hikmat dan Wahyu sehingga mampu memberi petunjuk yang benar untuk melangkah di dalam Kristus. Anda diberikan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak persoalan dalam hidup ini yang membutuhkan campur tangan dengan pengurapan Roh Hikmat dan Wahyu. Bukankah demikian? Oleh sebab itu, Anda dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ketika kita memohon kepada Tuhan agar Dia mengurapi kita, agar kita bisa menikmati berkat Roh Hikmat dan Wahyu yang Tuhan sediakan kepada setiap umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh berharap dan memohon kepadanya. Berkat Roh Hikmat dan Wahyu disediakan Tuhan untuk semua umat Tuhan, termasuk juga Anda yang punya kerinduan yang sama di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dengan firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Tuhan, urapilah kami dengan Roh Hikmat dan Wahyu, agar kami makin mengenal Engkau. Mata hati kami selalu diterangi dengan kebenaran firman-Mu, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami diberi hikmat dari Tuhan untuk terus bertumbuh dalam Kristus dan sanggup menghadapi berbagai kesulitan hidup, serta kami ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini di saat beristirahat. Perlindungan dan berkat Tuhan ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.